insya Allah anaknya jadi tidak akan mau menyusu lagi kepada ibunya, dan nanti anaknya akan berkah selamat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan men-sharekan sebuah tata cara untuk, di sini dalam kitabnya ditulis untuk nyapih anak, yakni supaya anaknya tidak mau menusuk ibunya. Artinya untuk memisahkan anak yang masih menyusu dari ibunya. Jadi terkadang ketika anak mungkin sudah usia sekitar 2 tahun, itu harus dipisahkan dari susu ibunya. Jangan sampai sudah SMP masih menyusu ke ibunya, ini kan malu ya. Tapi terkadang ini biasanya ini untuk perempuan ya, untuk anak perempuan. Biasanya kalau untuk anak laki-laki sulit, kadang-kadang sudah kumisan masih mau menyusu. Ya, jadi ini untuk perempuan, ini bercandanya seperti itu ya. Tapi walaupun anaknya laki-laki silakan Anda amalkan saja ya. Akan tetapi biasanya kalau laki-laki itu kalau nanti sudah menikah suka timbul lagi rasa ingin begitunya. Tapi bukan ke ibunya, ke istrinya ya. Ini kalau untuk laki-laki sulit untuk memisahkannya. Jadi terkadang ada juga yang datang ke rumah hanya untuk ingin memisahkan anaknya saja dari susu ibunya. Kenapa? Karena mungkin kalau anaknya terus-terusan nyusu kepada ibunya, mungkin bapaknya terganggu ya, bapaknya terganggu, giliran bapaknya mau anaknya masih menyusu. Nah, jadi silakan bagi Anda yang mungkin ingin memisahkan anak Anda dari susu ibunya, silakan Anda amalkan amalan ini. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan untuk memisahkan anaknya dengan air susu ibunya. Baik, saya lanjutkan. Di dalam sebuah kitab Asrarul Hikmah, di sini pada halaman ke-14, di mana kitab Asrarul Hikmah ini dikarang oleh Kiai Ishaq Al-Hamil. Kitabnya seperti ini, setebal ini. Pada halaman 14, bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya, silakan disimak. Di sini musonib menerangkan ada tata cara untuk nyapih, artinya memisahkan anak, yakni supaya anaknya tidak mau menyusu kepada ibunya. Untuk tata cara yang pertama di sini memang tidak disebutkan, di sini langsung kaifiat, akan tetapi saya akan menyampaikan secara lengkap. Yang pertama, silakan Anda bertawassul dulu kepada Rasulullah SAW. Bacakan Fatihah 1 kali, kemudian bacakan juga Fatihah kepada Kiai Ishaq Al-Hamil, pengarang kitab Asrarul Hikmah, dan juga silakan Anda bacakan Fatihah kepada anak yang akan kita pisahkan dari susu ibunya sebanyak 3 kali ya, bacakan Fatihah sebanyak 3 kali atau 11 kali. Untuk membacakan Fatihah kepada anak tersebut, kalimahnya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ila ruhi wa jasadi, sebutkan nama anaknya, bin kepada ibunya. Kalau anaknya anak laki-laki, bin kepada ibunya. Kalau anaknya perempuan, binti kepada ibunya, kepada nama ibunya maksudnya. Kemudian setelah dibacakan Fatihah 3 kali atau 11 kali kepada anak tersebut, silakan Anda siapkan telur ayam Jawa yang matang ya. Atau kalau mungkin Anda tidak mengetahui telur ayam Jawa yang matang, silakan Anda siapkan saja telur ayam kampung ya. Telur ayam kampung yang sudah direbus tentunya. Kemudian dibacakan Fatihah 3 kali ke telur tersebut dan bacakan sholawat 3 kali juga. Sholawatnya bebas, silakan mau sholawat nariyah, mau sholawat mu'abbad, mau sholawat tunjina, mau sholawat fatih, silahkan. Setelah selesai Fatihah 3 kali dan sholawat 3 kali,
Lalu Anda bacakan kalimat yang harus Anda baca sebagai berikut. Silakan dicatat. Bismillahi kaki Musa nini Musa jabang bayne. Kemudian sebutkan nama ibunya. Lanjutkan. Kang jeneng. Nah, ini nama anaknya. Nyuwun mari nusu. Mari kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, silakan dicatat. Saya ulangi bacaannya setelah baca Fatihah 3 kali, baca sholawat 3 kali. Kalimah atau doa yang harus dibacakan kepada telur tersebut yang disampaikan oleh Kiai Ishaq Al-Hamil sebagai berikut. Bismillahi kaki Musa nini Musa jabang bayne. Sebutkan nama ibunya Kang Jeneng. Kemudian sebutkan lagi nama anaknya. Nyuwun marinusu. Mari kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini adalah doa yang harus Anda bacakan ke telur ayam kampung tersebut. Kemudian terus Anda mengambil nasi satu kepal saja, tidak usah satu piring. Lalu bacakan juga kalimat seperti tadi kepada nasi tersebut. Setelah nasi dan telur tersebut dibacakan doa yang seperti tadi, lalu silahkan nasi dan telur yang tadi sudah dibacakan doa berikan ke anak tersebut supaya dimakan, ya, supaya dimakan. Insya Allah dengan tata cara tersebut yang dijelaskan oleh Kiai Ishaq Al-Hamil pada kitab ini, insya Allah anaknya jadi tidak akan mau menyusu lagi kepada ibunya, dan nanti anaknya akan berkah selamat insya Allah. Karena ada sebagian anak ketika dipisahkan dengan air susu ibunya itu, mungkin anaknya malah jadi sakit-sakitan dan lain sebagainya, ya. Insya Allah dengan tata cara ini anak akan berkah selamat dan anaknya akan jauh dari penyakit dan nantinya tidak lagi mau menyusu kepada ibunya. Ini aneh, ya. Sungguh suatu keanehan yang diberikan atau yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan doa yang disusun oleh para kiai atau para ulama hikmah. Ini kalau kita lihat di sini doanya adalah doa campuran bahasa Jawa, ya. Jadi kita tidak usah berkomentar, "Oh, kenapa kok pakai bahasa Jawa?" Ini kita tidak usah protes atau tidak usah banyak bertanya, ini kenapa kok pakai bahasa Jawa? Ini doa yang sudah dibiasakan oleh para kiai atau para ulama di Jawa, yang tentunya doa-doa para ulama atau para kiai-kiai di Jawa mengandung keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terlebih kita harus tekankan di sini adalah ada kalimat kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya dengan doa ini kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin ingin menolong orang lain untuk memisahkan anaknya dari susu ibunya, atau mungkin Anda juga yang membutuhkan doa untuk memisahkan anak Anda kepada air susu ibunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ijabah kepada Anda yang mau mengamalkan. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan serta mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.